Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Salam sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan Tresno Solo. Pagi ini hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Kita berangkat dari rumah jam 5.57, jam 6 kurang sidik. Hari ini hari pertama siswa masuk sekolah untuk tahun ajaran 2025-2026. Perjalanan ke Wonogiri kita mulai dari Underpass Transito, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Sebelah kiri saya itu jalur rel kereta api Solo Jakarta. Belok kiri ke arah Stasiun Purwosari. Sementara belok kanan ke Bangjo Tugu Lilin. Wah, ini jam 6 belum ada ning lalu lintas wis rame guys. Ya, cah sekolah mlebu pertama ya wis ketok nek rame. Cuacanya redup ya. Tidak mendung tapi redup. Ya, lurus ke Kota Solo, ke Jungke, Lawean dan seterusnya. Kita arah kiri ke Gentan, Bagi, Sukoharjo, Wonogiri. Nah, sementara ini lapangan Wakambaji sedang di rehab guys. Jadi lapangan yang kemarin rumputnya sudah bagus ya, tapi masih konvensional, jadi tidak ada resapan air dan sebagainya, masih lapangan rumput untuk sepak bola, tapi modelnya masih konvensional sepertinya ya. Nah, untuk renovasi ini sepertinya mau dibikin yang sudah modern, jadi lapangan dikeduk pakai bulldozer itu, kemudian di bawahnya dipasangi instalasi mungkin untuk pembuangan air dan juga untuk ini ya, penyiraman ya, seperti lapangan sepak bola yang di stadion itu. Jadi kalau pas musim hujan air bisa merembes ke bawah, jadi tidak menggenang di dalam lapangan. Ini ada herek di depan tadi, suaranya menggelegar. Mulai didisi wae kene ra gebrebeken ya. Sekarang banyak motor-motor lama yang di restorasi jadikan motor yang kencang ya. Ada GL 100 dijadikan herek, kemudian ada GL Pro Neotech dijadikan herek.
Jadi motor-motor yang sekiranya masih bisa di upgrade kecepatannya dijadikan herek. Seperti GL Pro Neotech itu yang semula 150 ya, bisa di overclock kecepatannya menjadi 200 cc, kemudian ditambah dengan aksesoris yang lainnya sehingga bisa kenceng itu. Jadi tidak hanya mesinnya tapi penampilan fisiknya pun di upgrade ya. Rodanya jadi kinclong ya, velgnya jadi kinclong, kemudian perlengkapan yang lainnya juga menjadi bagus pakai aksesoris. Kadang ada yang joknya ditebalkan, yang footstep belakang standar itu biasanya dijadikan yang lebih bagus lagi pakai aksesoris ya. Ada yang nempel body itu ya, tidak nempel di swing arm tapi footstepnya nempelnya di body atau rangka. Jadi kayak model motor-motor yang sekarang seperti Satria, seperti Sonic. Jadi ada footstep yang ditempelkan di body. Kalau yang konvensional dulu yang GL100, kemudian GL Pro yang Neotech itu kan masih nempel di swing arm ya, di sapit kurang belakang itu. Jadi kalau ada getaran atau ada rebon swing armnya itu kakinya terasa. Tapi kalau untuk yang GL Pro yang sudah modern sudah tidak nempel di swing arm lagi ya, ada part khusus yang langsung ke rangka gitu. Kalau di jalan banter-banter banget ya situ herek itu ya, atau yang menyerupai herek lah, yang modifnya sederhana itu GL terus dimodif sederhana tuh ya, banter-banter gitu. Kalau yang tampaknya sederhana itu biasanya upgrade-nya hanya mesin itu ya, upgrade mesin jadi banter gitu ya. Sama juga sebelumnya juga ngetren itu, sebelum herek itu ngetrennya kan ini ya, C70 ya, atau peletok atau si pitung. Jadi Honda Bebek C70 itu ya, yang kelahiran tahun 70-an kalau nggak salah itu, peletok itu. Jadi yang penampilannya bagus ya, retro banget ya, klasik banget. Karena C70 itu kan penampilannya bagus itu, eksotis. Apa itu, ada tidak kotak-kotak tapi modelnya lengkung-lengkung gitu ya. Pokoknya eksotis, itu retro banget. Itu kan di modif, di restorasi lagi jadi bagus ya. Itu rangkanya dicat ulang, kemudian mesinnya dipoles menjadi bagus, tampilannya diorisinilkan semua. Nah, itu yang aliran klasik. Jadi dikembalikan, direstorasi seperti semula tapi lebih kinclong ya. Semuanya dibuat original. Nah, itu yang suka originalan, yang suka original, semua diubah menjadi penampilan original seperti baru. Itu habisnya juga banyak karena beli aksesoris ya, beli part yang baru lagi. Ada juga aliran yang agak radikal, jadi tidak membiarkan 100% original tampilannya ya. Jadi tampilannya original, bodinya, setangnya, kemudian velgnya ya,
tapi dia memodifikasi mesinnya. Bahkan mesinnya diganti dengan mesin Honda Astrea Supra. Ya, kebanyakan yang dipakai untuk mengganti itu yang Supra ya. Astrea Supra itu cc-nya 100 cc ya. Sementara peletok itu kan cc-nya kalau nggak salah 70 sekian ya. 70 cc ya. Makanya dinamakan C70 ya. Ya, ada kan agak semi revolusioner karena mesin peletoknya dilepas kemudian diganti dengan mesin Supra. Nah, otomatis mengganti nomor rangka ya seperti itu ya. Harus menyesuaikan, harus punya bukti nomor rangkanya legal. Jadi dia punya BPKB-nya itu, BPKB mesin yang ditempelkan di C70 itu, sehingga dia bisa leluasa memakai di jalan karena resmi ya, punya surat-surat. Ada juga yang nggak mau repot ya, karena tidak ready dengan surat-suratnya, jadi mesin itu masih tetap menggunakan crankcase yang lama ya, jadi masih menggunakan blok mesin yang lama C70, tapi part dalemannya diubah, jadi sudah di restorasi menggunakan mesin Honda bebek yang lebih modern, Honda Supra atau selevel Honda Supra. Nah, tentunya yaitu memodifikasi dalamnya ya, harus mekanik yang sudah canggih, tidak sebatas nyopot mesin terus diganti mesin ya. Ya karena itu tadi harus memodif dalemannya. Itu kalau nggak mekanik profesional nggak bisa. Kadang harus membuat part-part sendiri untuk adjustment ya, untuk penyesuaian letaknya part di dalam mesin itu. Yang langsung mengganti mesin pun juga harus modif sedemikian rupa ya, karena dudukan mesinnya kan agak beda itu antara C70 dan Honda Supra ya, atau C100 ya, sebutannya itu C100 kalau untuk Honda Supra itu. Ada juga yang benar-benar 100% revolusioner itu, jadi tampilan tidak hanya mesinnya saja tapi juga tampilan bodinya ya. Jadi swing arm belakang itu diubah ya, tidak lagi pakai swing armnya C70 tapi diubah pakai swing arm motor gede, motor apa itu, motor sport yang dijual bebas di pasaran itu. Jadi kaki-kaki sudah dimodif ya, tidak hanya mesin tapi kaki-kaki juga. Ya namanya seneng ya, seneng udah-udah, seneng modif ya, kadang tidak memikirkan biayanya habis berapa itu. Saya sendiri pernah mengalaminya ya, walaupun saya bukan mekanik. Nah, di dukung situasi dan seneng, waktu itu juga ngetren ya. Waktu itu saya memodifikasi motor Yamaha itu ya. Jadi saya beli motor Yamaha yang full clutch ya, motor apa itu, Yamaha RZR. Jadi waktu itu sudah luar biasa tuh, motor gede itu. Motor RZR itu motor sport, Yamaha motor sport.
Kalau sekarang kelasnya sama dengan R15 itu ya, jadi RZR. Untuk motor sport Yamaha itu kan ada RXZ, ada RZR ya. Kalau RXZ itu yang tidak pakai fairing, jadi naked ya, kayak Honda itu punya CB 150 itu kan yang naked ya, kemudian yang pakai fairing itu CBR. Nah, jadi seperti itu. Untuk RXZ itu yang naked, kemudian yang RZR itu yang pakai fairing. Nah, saya belinya yang RZR, jadi ada fairing seperti CBR itu. Nah, begitu saya dapat unitnya, itu kondisinya kan ya namanya second ya, tidak mulus ya, belum direstorasi ya, jadi kondisinya ya dilihat nggak bagus lah. Apalagi pas saya beli itu kondisinya fairingnya masih dicopot ya, jadi tampilannya naked, tapi sebetulnya itu RZR yang ada fairingnya. Kemudian saya beli, kemudian semua perlengkapannya termasuk fairingnya itu diberikan sama yang jual. Nah, tidak langsung saya pakai, itu saya masukkan ke bengkel. Nah, dengan waktu luang yang saya miliki waktu itu, ketika saya nunggu SK CPNS keluar itu ya, masih waktunya cukup lama, 1 bulan lebih. Nah, aku modif RZR itu ya, saya masukkan ke bengkel, kemudian motor itu diburai guys, dicopoti semua, diburai, jadi bagian-bagian part seperti motor belum dirakit itu ya, mesinnya dicopot ya, rangkanya dicopot, bodinya itu diburai ya, kemudian mesinnya itu dibelah, dalamnya itu pokoknya diburai, mesinnya diburai ya, pokoknya jadi bagian-bagian kecil ya, diburai. Kemudian mulailah yang pertama rangkanya dicat, rangkanya dicat ya. Kemudian termasuk peleknya ya, rodanya itu peleknya dicat juga. Waktu itu catnya dibuat merah Ferrari, jadi merah agak jambon itu. Ferrari kan agak jambon-jambon sedikit ya, agak pink sedikit gitu ya. Merah tapi agak pink sedikit, kita nyebutnya merah Ferrari itu karena warnanya hampir sama dengan merah standarnya mobil Ferrari itu. Kemudian fairing ya, semua totok ya, fairing termasuk tangki bahan bakar, kemudian fairing kecil-kecil itu semua dicat merah Ferrari. Nah, pokoknya begitu diburai, langkah pertama memasukkan rangka dan totok-totok itu ke pengecatan. Waktu itu masih di Pak Muji Baron itu ya, yang terkenal di kalangan bengkel dulu Pak Muji namanya, di belakang Polsek Baron itu. Nah, dimasukkan ke sana, dicat ya. Sambil menunggu catnya jadi itu mesin dikerjakan ya. Kemudian mesin yang diburai tadi dirakit lagi. Nah, selama merakit itu tidak hanya mengembalikan saja, tapi justru mengecek semua komponen-komponen yang sudah aus itu diganti dengan part yang baru ya. Jadi mengganti semua part yang sudah aus,
kemudian ditambah lagi semua baut guys. Itu kan ya namanya mesin kan, baut luarnya itu, baut totok-totoknya ya, blok mesin itu kan nemplek dengan crankcase di tengah, itu kan ada bautnya ya. Nah baut-baut itu kita ganti dengan baut L semua. Biasanya kan bautnya baut yang pakai screw ya, pakai dray itu ya, pakai segi 4 kemudian diputar pakai dray itu ya, atau di screw itu ya. Nah itu kita ganti yang waktu itu yang ngetren itu baut L, karena baut L itu tahannya luar biasa, penampilannya bagus, kemudian masangnya juga enak karena hanya pakai kunci L itu. Kemudian di tampilannya juga bagus karena itu kita pakai yang stainless, jadi bautnya baut stainless ya, jadi tampilannya bersih ke mesin itu. Semua kita ganti L guys ya. Untuk yang tampilan luar dan baut-baut yang lain yang di bodi itu kita ganti dengan L. Bahkan setang yang besar yang nempel itu juga kita ganti L semua. Pokoknya andalannya baut L. Nah kemudian setelah mesin dirakit kembali sudah jadi, kemudian pengecatannya juga sudah jadi. Nah mulailah mau masang mesin di rangka ya. Awalnya dipasang dulu apa itu standar tuh, standar atau apa namanya ya, standar ya, jagang motor itu, yang jagang motor tengah dipasang di rangka bisa berdiri, kemudian mesin dinaikkan ya. Setelah jagang motornya standarnya itu dipasang, kemudian mesin dipasang, crankcase-nya dipasang di tengah, kemudian dipasang spare partnya, bloknya dipasang, sudah jadi ya. Tapi sebelum masang mesin biasanya masang roda-roda dulu ya, kaki-kaki dulu ya. Jadi standar dipasang, kemudian roda-rodanya juga dipasang ya, roda depan, roda belakang dipasang, kemudian baru menaikkan mesin. Mesin dinaikkan, dipasang, kemudian masang ini part yang di depan, gas dan sebagainya, rem dan sebagainya. Setelah terpasang dicoba ya, di starter apakah fungsi rem, fungsi ini bekerja dengan baik ya. Setelah itu baru part-part yang lainnya dipasang lengkap ya, singkat kata waktu itu dipasang sudah lengkap seperti baru itu. Kemudian sampai, karena spionnya kan spion di fairing gitu ya, jadi spionnya bukan yang nempel di setang, tapi spionnya yang nempel di fairing, di tebeng itu kalau motor sport yang ada fairingnya. Nah itu karena tidak ada, kita sampai inden ke Yamaha itu, sampai spionnya baru ya, jadi spion kanan kiri baru, fairingnya baru ya, penampilannya bagus lah. Cuman speedometernya kan nggak baru ya, jadi harus dipoles. Speedometer yang di dalam fairing itu kan tidak baru, jadi harus dipoles sehingga tampilannya klimis gitu. Pokoknya semua baru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya waktu itu
karena masih longgar ya. Ya motor ya dipakai wira-wiri nyantai. Kemudian untuk bosen pakai fairing yang besar, fairingnya dilepas, jadi tampilannya seperti Eric Jet ya, tidak pakai fairing tapi seperti Eric Jet. Ya hasilnya bagus karena restorasinya makan waktu lama itu ya, 1 bulan lebih, karena bengkelnya kan juga tidak mengerjakan hanya satu motor dok. Jadi terima orderan untuk servis harian juga ya, yang misalnya ganti oli, ganti spare part kampas rem dan sebagainya. Itu waktu masih Mas Gugu masih jaya-jayanya itu bengkel di kampung saya, namanya Mas Gugu tapi panggilannya Gotek itu ya. Itu di kalangan pembalap underbone itu waktu saya masih SMA, itu jaya-jayanya. Banyak terima orderan restorasi motor ya. Nah waktu saya restorasi RZR itu yang ngetren itu restorasi Force One guys. Jadi Force One sama yang dari Suzuki yang hampir sama dengan RZR itu apa namanya ya? Oh ini nih RGR. Nah waktu itu Suzuki RG, nyebutnya Suzuki RG, lengkapnya RGR. Suzuki RGR itu ya seperti RZR ya, seperti CBR yang sekarang itu. Jadi motor sport ya, full cloth ya. Motor sport yang ada fairing lengkapnya, fairing bodinya lengkap. Itu dari produk dari Suzuki ya, RGR. Nah waktu saya restorasi itu yang restorasi RGR namanya si Chris itu, Kristanto itu ya. Kristanto itu kerjanya di Bubut, Bubut Mur dan Baut itu di waktu itu masih jadi satu dengan Pak Teguh itu, yang legend juga itu Pak Teguh. Nah, jadi dia restorasi RGR, saya RZR ya. Setelah jadi juga bagus itu, RG-nya jadi kinclong ya. Jadi seperti motor baru itu. Nah waktu itu yang modif Force One itu namanya Eko itu, Bos Eko itu, Eko Susilo itu, Bos Rosok ya. Oh bukan Bos Rosok, sorry, Bos Kertas. Jadi dia juragan kertas. Jadi dia beli kertas-kertas sisa yang dari percetakan itu, dia beli, kemudian dia apa ya, dia pisah-pisahkan antara yang HPS, yang CD sama yang cover tuh dipisah-pisahkan, kemudian dibal itu di pack ya, dimampatkan. Nah, jadi dibuat kotak itu, dipres, kemudian baru dijual lagi. Itu waktu itu Pak Eko itu jaya-jayanya ya. Waktu itu masih bapaknya ya, Pak Saripin namanya, almarhum Pak Saripin yang jaya itu. Si Pak Eko atau Mas Eko itu masih membantu-bantu gitu. Nah itu motor Force One biasa itu, Force One yang belakang tidak ada cakramnya ya. Force One 110 kalau nggak salah itu ya. Motor Yamaha dulu kan Force One ya yang ngetren ya. Motor Force One itu lahirnya kalau nggak salah tahun 90-an, 91-an. Ketika Force One lahir itu hampir berbarengan dengan lahirnya Alfa 2R guys ya, bukan Alfa 2 ya, kan ada Alfa,
ada Alfa 2, ada Alfa 2R. Nah tahun 91 itu kebetulan saya pas masuk kuliah ya, kembali ke tahun 91. Tahun 91 itu kan saya lulus SMA, kemudian masuk kuliah. Nah masuk kuliah selama 1 semester itu kan ya agak kesulitan karena kuliahnya di Kentingan, di UNS Kentingan. Kemudian saya ngontraknya di Kleco, kan agak jauh. Nah akhirnya sama orang tua itu dibelikan motor. Nah waktu itu motor yang sedang ngetren kan Honda Prima ya. Nah Honda Prima itu masih ngetren, banyak yang dicari, banyak dipakai ya, Astrea Prima itu. Nah saya diajak orang tua ke Wonogiri kota, ke dealer Honda itu. Waktu itu di sekitar pasar tuh ya, di depan pasar Wonogiri kalau nggak salah itu, mau beli Honda Prima ya. Nah tapi waktu itu ternyata Honda Prima sudah tidak ada, sudah discontinue, diganti dengan produk yang berikutnya yaitu Astrea Supra. Nah waktu itu kan Astrea Supra baru produk yang pertama, itu Astrea Supra yang belakangnya bukung itu guys ya. Astrea Supra yang belakangnya bukung, belum penampilannya belum seperti Astrea Impreza ya. Jadi Astrea Supra yang belakangnya belum double lamp, masih bukung itu. Nah penampilannya kan wagu waktu itu, jadi lampu belakangnya bukung, kemudian bodi-bodinya itu masih chrome, jadi seperti lengan ayun depan, kemudian swing arm itu masih warnanya masih chrome, masih silver itu ya. Jadi kurang tertarik ya, terus akhirnya dengan kurang tertariknya itu akhirnya terus pindah nyari opsi yang lain. Nah nyari opsi yang lain itu kita ke utara, kembali ke Ponten ya, Bangsu Ponten itu, kemudian ke utara sedikit Etandalan itu kan ada dealer ya. Nah ternyata saat itu tahun 91 itu Yang Motor ya. Nah saya belum familiar sebelumnya, tapi cari opsi yang lain di sana Yang Motor. Lah Yang Motor itu ternyata kan Yamaha tuh yang dijual itu, bukan Honda. Lah saat itu 91 itu yang keluar, produk baru yang keluar itu ya Alfa 2R itu guys. Jadi ya produk Yamaha yang tampilannya sporty waktu itu, sporty banget lah waktu itu. Jadi ora bukung burine, tapi justru ndangak itu ya, kayak V itu ya. Jadi belakangnya itu ndangak, sporty banget. Dan strappingnya juga menarik, yang merah itu ya, yang merah hitam itu. Nah tahu tampilannya seperti itu ya, masalahnya waktu itu nggak mikir 4 tak 2 taknya ya, pokoknya penampilannya bagus itu ya untuk kuliah gitu ya. Akhirnya ya wes, saya mandek di situ, pilih Alfa 2R, tidak jadi beli Prima karena sudah tidak ada, yang ada Grand Bukong itu. Akhirnya saya beli yang Alfa 2R. Nah waktu itu Alfa 2R itu harganya kalau nggak salah baru itu 1.900.000 kan, tahun 91 itu 1.900.000. Terus kita bayarnya tidak langsung cash, kita bayar 1 juta. Nah yang 800 itu diangsur dengan sistem, istilahnya apa itu ya, bunga menurun apa ya. Jadi kalau ngangsur nanti jasanya itu tinggal disesuaikan dengan sisa pokoknya itu ya, bunga menurun tuh ya kalau nggak salah ya. Nah itu diangsur beberapa kali sampai lunas itu. Jadi tahun 91 itu sudah pegang Alfa 2R ya. Nah,
Itu singkat kata itu Alfa 2R setelah beberapa hari dipakai di rumah ya, di Girimarto sana, kemudian kita bawa ke Solo ya, langsung dinaiki ke Solo ya, karena literasinya masih sederhana waktu itu ya. Biasanya kalau Ryan itu katanya kan suruh alon-alon tidak dipolke itu ya, kita naik ke Solo ya cukup 60-70 nggak langsung dipolke gitu ya. Wah, waktu itu gagah banget ya nganggo Alfa 2R anyar gitu ya, tapi nggak nyadar ya cuma 2 tak gitu ya. Pokoknya tampilannya apik gitu ya. Bahan bakarnya pakai bensin dicampur dengan oli samping gitu ya. Nah, waktu 91 saya bawa Alfa 2R ke kampus itu ya gendero guys, karena saya ambilnya kan di FKIP bahasa Inggris ya. Nah, rata-rata FKIP bahasa Inggris itu kan second choice atau third choice itu. Waktu itu rata-rata kan pengennya itu ke manajemen, ke akuntansi itu. Seperti saya juga 2 kali ngambil akuntansi ya, tapi tidak diterima juga ya. Jadi tahun 91 waktu saya diterima bahasa Inggris itu sebetulnya minatnya ke akuntansi ya. Tapi karena jaga nih supaya diterima, maka saya ngambilnya bahasa Inggris, karena waktu itu saya oke-nya di bahasa Inggris. Ketika SMA itu saya selalu dapat 90 ya, nilaiku selalu bagus-bagus, termasuk saat itu kan masih ujian nasional ya. Ujian nasional itu bahasa Inggrisku 9,6 ya, hampir perfect. Sehingga di jurusan IPS di SMA aku itu saya ranking 1 ya. Yang ranking 1 di IPA itu almarhum Dudung itu, yang dulu jadi guru SMP 3 Sukoharjo, yang sudah almarhum. Jadi satu sekolahan yang ikut UMPTN waktu itu hanya 3 yang lolos ya. Saya, almarhum Dudung, sama Juliana. Juliana itu terimanya di Undip, dia hanya 3 waktu lulus 91 itu. Nah, gandeng saya domainnya di bahasa Inggris bagus, pas ngerjakannya juga mungkin hasilnya bagus, sehingga diterima di FKIP bahasa Inggris ya. Waktu itu masih belum puas karena pengennya di ekonomi, sing jurusan top gitu ya. Waktu itu jurusan topnya kan ekonomi gitu. Nah, waktu 91 juga itu karena saya suka ke ekonomi itu, selain UMPTN saya juga ikut ke STAN. Jadi datang ke Jakarta, ke Bintaro sana, daftar STAN bersama beberapa teman ya, nginep di rumahnya teman, daftar di Bintaro sana, ikut tes STAN ya. Karena belum rezeki ya tidak diterima. Nah, tapi ya tetap ngelakoni sing bahasa Inggris FKIP itu ya, karena saking pengennya itu di tahun kedua juga ikut UMPTN lagi, UMPTN yang ambil ekonomi, dan ikut STAN juga, ngambil STAN lagi. Dua-duanya nggak diterima di tahun 92 itu ya. Sudah, berarti rezekinya memang di FKIP bahasa Inggris ya. Nah, selama kuliah itu ya bawa Alfa 2R itu ya sementara guys ya, karena itu tadi, karena circle kita kan di FKIP, jadi ya
rata-rata memang dari daerah itu ya, anak kos itu, banyak anak kos ya. Waktu itu kelas satu kelas yang bawa motor itu hanya saya sama Pak Agus Rudi yang sekarang jadi teman satu sekolahan ya, sama-sama guru bahasa Inggris ya. Pak Rudi waktu itu motornya yang dibawa ke sekolah itu Honda Astrea Star kalau nggak salah. Jadi Astrea Star yang sudah diprotoli itu ya. Astrea Star sudah diprotoli. Terus beberapa waktu berikutnya ada Pak Kahari yang sekarang mendirikan LPTK untuk magang ke Jepang itu ya. Itu juga teman satu kelas, sekarang sering berkomunikasi juga. Itu dulu pakai Suzuki apa itu, Suzuki yang kayak C70 itu, FR kalau nggak salah, Suzuki FR. Oh, pendelang wajah yang lebih sopo ya, numpak motor gaya pas piro ya, sampai siji. Tak kandani we. Oh, pakai Mio masak untuk Iwo. Oh, bablas. Ini tipe motor nih di 3795 ER. Ayo Thomas. Sudah dekat dengan lokasi sekolah guys ya. Wah, ini konsentrasinya buyar dengan anak didik saya tadi numpak motor ya ayaan. Oke, kita omon-omonnya nanti ya, setelah lain kali ya. Kita punya waktu lagi, kita sudah sampai di sekolah. Lain kali kita omon-omon lagi ya. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang datang ini. Jam 6.34 sampai sekolah. Alhamdulillahirobbilalamin.